Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya senang banget karena hari ini adalah podcast pertama kita ya. Podcast pertama. Betul. Saya kenalin dulu deh. Saya dengan Dr. Gio, endodontis dari Jakarta. Saya Dr. Mutia, dokter gigi umum dari Jakarta. Saya Dr. Gigi Deandra, dokter gigi umum dari Jakarta. Jadi pada hari ini sebenarnya kita kumpul bareng untuk bisa bikin podcast yang berguna bagi masyarakat. Betul. Nah, podcastnya apa? Nama podcastnya PDKT. Kenapa sebut podcast? Kan kita mau video nih sekarang. Podcast itu karena kita lebih kayak ngomong gitu loh, ngobrol. Karena trennya gitu aja sih. Karena Dok, trennya sebenarnya. ya. Kayak podcast. Enggak, karena gue nggak tahu kan. Iya. Iya. Ternyata podcast itu adalah sekarang udah bertransformasi menjadi sebuah video. Betul. Berarti gue bisa dong ngasih ini ke podcast yang jadi dibuat versi audionya bisa. Bisa banget. Bisa. banget. Bisa. Nama podcastnya apa dong? Nama podcastnya kan PDKT. PDKT adalah Pada dokter kita tanya. woi, pada dokter kita tanya. Betul. Jadi Kamu kalau dokter nanya, gigi bukan dokter? nanti ya kan kita dokter gigi dokter dong. Oh iya benar. Dokter kan ada dua. Dokter kan ada dua, physician sama dentist. Iya. Jadi Ada dokter hewan juga loh. Itu Oh juga iya. dokter. berarti nanti kita mungkin akan berkembang di kemudian hari bahwa kita nggak cuma hanya dokter gigi tapi juga ada dokter juga. Nah ini adalah episode pertama di mana kita perkenalan juga, di mana namanya tadi PDKT, pada dokter kita tanya. Betul. Hari ini kita mau nanya tentang apa sih? Tentang apa ya? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang basic tapi kontroversial lah dok. Apa itu? Kita mau bahas NaF fluoride. Oke, fluoride. Kenapa fluoride? NaF fluoride karena fluoride itu kayak selalu Do we need it or not? Gitu. Iya, kita tuh kayak perlu pakai fluoride atau enggak. Sebenarnya banyak dokter gigi yang menyarankan, ada juga yang enggak. Terus ada juga mungkin orang tua yang takut anaknya pakai fluoride, jadi belinya pas lagi yang nggak fluoride. Tapi juga nggak tahu sebenarnya takutnya karena apa. Jadi kayak banyak pro kontra gitu kan dok. Menarik ya? Nah, Kayaknya ya. emang orang taunya pasta gigi. Fluoride adalah pasta gigi. Tapi Bisa. sebenarnya mereka tuh nggak tahu fluoride itu Apa? apa dan tujuan sebener-benernya itu apa. Dan bahkan Pasti. kalaupun dia nggak mau pakai, sebenarnya mereka juga nggak tahu bahayanya itu apa. Betul. Ya. Sebenarnya fluoride itu sendiri apa sih? Fluoride itu dok adalah zat kimia ionik. Jadi sebenarnya itu banyak, ada di mana-mana ya, ada di air, ada di makanan, di buah, Ada di batu ada juga. di batu, ada di atmosfer, bahkan di mana-mana. Dan itu emang daily intake kita, fluoride itu pasti ada gitu. Dan fluoride ini dia punya manfaat, salah satunya ke gigi ya, karena kita kan lagi ngomongin tentang gigi dulu ya kali ya. Fluoride ke gigi ini ada 3 ya manfaatnya dok ya. Pertama, membantu mineralisasi gigi, remineralisasi gigi. Kedua, menghambat demineralisasi gigi. Menghambat demineralisasi gigi. Yoi. Yang satu membantu remineralisasi gigi, yang kedua menghambat demineralisasi gigi. Yang ketiga adalah menghambat glikolisis bakteri ya. atau Baik. antimikroba lah ya, Ya, gampang oke. ya. Terus kenapa dikontrain? Lah orang ini bagus-bagus semua. Karena sebenarnya fluoride ini sendiri punya kekurangan juga sih dok, punya efek negatif. Jadi kalau kita terlalu banyak menggunakan fluoride atau melebihi batas yang sudah diteliti, itu juga akan ada dampak negatif ya. Contohnya giginya jadi berwarna putih kekuningan atau ada gangguan lain dan gak cuma gigi aja seperti tulang, terus juga bahkan bisa sampai ke saraf kayak gitu. Jadi emang luas banget. Walaupun sebenarnya fluoride ini ya tetap ada banyak manfaatnya seperti itu sih. Mungkin disebutnya fluorosis kali yang putih tadi ya. Ya, fluorosis. Oke, sekarang gue mau tanya dulu deh. Ini ada 2 nih, pro dan kontra. Indikasinya fluoride itu sebenarnya buat siapa sih? Oke, jadi fluoride itu ya dok. Ini kenapa kita kayak diuji? Enggak, karena Kan gue rasanya yang kayak- nanya nih. Rasanya Gue yang kayak nanya gini. nih. Iya dong, ya kan? Gue nanya ya. Betul, betul. Oke. Iya, karena gue sendiri kan di masyarakat kita tuh pengen tahu dong, kan ada pro dan kontra. Nah sebenarnya tadi yang kita omongin tuh, yang teman-teman omongin adalah semuanya yang sifatnya adalah advantages of Betul. fluoride, betul. ya kan? Is there any disadvantage of fluoride intake in Of our body? course, Apa yes. itu? of course. Jadi fluoride seperti halnya semua zat di dalam tubuh, misalnya zat yang dibutuhkan dalam tubuh pasti ada dosis maksimal kan Betul. Baik, gitu. Jadi fluoride sendiri ini ada batasannya juga dok. batasannya Ada adalah batasannya untuk kayak Dan lebih tepatnya untuk anak-anak kan ya. Nah, iya, jadi baik, sebenarnya baik, batasannya baik. itu tergantung dari jenisnya juga, apakah yang kita konsumsi secara umum Oh, kita I see. minum, ada yang kita pasang atau cuma topikal aja, cuma lewat di sekitar rongga mulut, itu semua batasannya pun berbeda. Kayak gitu sih dok. Tapi basicnya adalah semua yang berlebihan itu pasti akan ada jelek ya. Intinya sih kayak gitu. Tapi kalau anak-anak sendiri boleh pakai fluoride?
Nah, jadi ini ada itu dia pro kontranya dong. Baik. Ini serunya di sini. Serunya Iya, di situ ya. Betul. Makanya tadi gue lihat di sini kok ada Banyak kan. di laptopnya ada sesuatu ini. Betul. Jadi kita harus evidence based ya. Jadi Betul. ternyata di PDKT itu kita ngomonginnya pakai jurnal ya. Iya. Luar biasa. Luar Jadi biasa. kalau ada yang mau menuntut kita, ada jurnalnya. Ada jurnalnya. Oke, Betul. come on. Oke. Show them what you got. Sebenarnya sebelum kita bahas itu boleh nggak sih kita bahas dulu historia kenapa sebenarnya Oke. fluoride ini bisa Yes. sampai dipakai. Kenapa? Jadi kalau dari yang saya baca dari berbagai jurnal, utamanya dulu itu permasalahan karies itu adalah sebuah endemik. Jadi seperti flu di zaman sekarang semua orang tuh hampir pasti punya karies dengan jumlah yang cukup banyak. Sampai akhirnya di sekitar tahun 1980-an di Amerika tuh mulai menyadari bahwa fluoride itu punya kemampuan untuk berikatan sama mineral lain. Nah, setelah diteliti lagi ternyata bisa dipakai di gigi. Karena kan di gigi ada mineral yang umumnya yaitu kita nyebutnya hidroksiapatit itu kan. Betul. Ternyata fluoride ini bisa bikin sendiri yang namanya fluoroapatit. Hmm. Akhirnya di tahun sekitar 1970-1980 mereka mulai menerapkan yang namanya fluoridasi air dengan jumlah yang cukup tinggi di saat itu, Berapa yaitu ppm? 1 ppm. Wow. 1 ppm. Iya. Dan itu diminum tiap hari dan 1 BPM atau 1 ppm. 1 ppm? ppm itu apa dok? Part per million. Iya. Amazing. Jadi kita nanya dokternya ya. Iya, part Biar per nggak- million. biar Iya. Betul jadi dua arah. Iya. Nah, setelah itu barulah diketemukan bahwa permasalahan karies ini jauh lebih membaik setelah dikasih fluoride itu Di air. di air. Tapi muncullah permasalahannya, giginya kok jadi putih, jadi kekuningan Ada terutama bercak-bercak betul, putih. terutama Wow. pada anak-anak yang mengonsumsi di bawah 6 tahun atau di bawah sebelum gigi dewasanya tumbuh. Jadi gigi yang putih-putih adalah gigi dewasanya nih. Betul, Oke, gigi dewasanya. good. Jadi gue perjelas dulu nih. Putih-putih gigi apa? Gigi Betul. dewasa. Gigi dewasa. Oke, good. Nah, setelah itu baru mulai diteliti lagi sebenarnya dosis optimalnya di berapa sih gitu. Walaupun sebenarnya tetap ditaruh di air karena memang manfaatnya jelas ada. Karena dari yang tadinya itu adalah masalah endemik itu berarti kan semua orang hampir punya ya. Yes. Dan seperti masalah besarnya adalah kayak semua orang tua itu dianggap pasti udah nggak ada giginya. Jadi senormal itu karies itu. Sedangkan sekarang udah nggak seperti itu, udah jauh lebih maju Yes. kayak gitu. Nah baru setelah itu mulai tuh di air, terus baru mulai penelitian ternyata bisa nih kita inkorporasikan atau kita masukkan ke dalam sesuatu yang kita pakai terus di dalam mulut, yaitu pasta gigi, lalu obat kumur, baru yang terakhir dipakai Tunggu. Nah terakhir baru dimasukin sebagai bahan di kedokteran gigi profesional atau yang dipakai oleh dokter gigi seperti kami, diolesin langsung di mulut pasiennya karena memang teknologinya jauh lebih susah, itu udah sekian tahun kemudian. Tunggu. Oke, lanjut. Maaf, ini tadi habisnya tadi ini. Oke. Jadi sampai di air ya tadi. Jadi Ya, jadi pertama dari air dia dulu. aplikasi di air. Betul, kemudian Kemudian dicari gimana caranya supaya sering lewat rongga mulut. Nah, Oke. yang paling sering itu pasta gigi karena zaman dulu orang juga udah pakai pasta gigi tapi belum ada fluoride itu. Jadi ada ternyata masanya pasta gigi itu tanpa fluoride I see. gitu. Sampai akhirnya mulai ada obat kumur, terus yang terakhir yang paling maju adalah digunakan sebagai varnish atau gel yang suka diaplikasikan oleh dokter gigi seperti kita Oke. langsung di mulut pasien seperti itu. Nah, dari situ jadi kita baru tahu nih ternyata dulu tuh ternyata bolong tuh masalah besar, fluoride itu bermanfaat, tapi sekarang muncul kontranya. Ternyata ada yang nggak setuju untuk pemakaian sehari-hari kayak gitu. Kok bisa muncul ada fluorosis? Karena itu tadi dok, yang kita bahas, semuanya itu ada batas dosisnya tadi. Ternyata pada gigi dewasa itu pada gigi anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan gigi dewasa kan tumbuh kembang ya. Iya betul. Kan ada maturitasnya. Betul. Ada umpan balik negatif kali ya. Iya. Iya, Ya, betul. kan, jadi ada umpan balik negatif pada gigi anak-anak yang ke gigi dewasanya karena ngerasa ini sudah cukup nih. Betul. Fluoride sudah cukup. Ternyata yang didepositkan pada gigi dewasa malah berkurang. Iya. Betul. Jadi dianggapnya, loh, ini fluoride dari luar, exposure fluoride-nya berlebihan, otaknya ngirim sinyal kepada si gigi anak-anak, gigi yang permanen itu menjadi kurang fluoride. Iya, betul. Ini sih dok, enamelnya enamel kurang deposit mantap gitu ya. Mineral. Jadinya- Betul, mineral itu. Iya, jadi sehingga terjadi fluorosis. Betul. That's why berarti ada waktu yang bagus ya untuk jadi ada waktu yang tepat untuk pemberian fluoride ya. Betul. Atau memang ada kadar pada fluoride gigi anak gitu ya. Ada, Betul. sebenarnya ada banyak pro kontra di beberapa jurnal juga dok. Ada juga yang bilang sebenarnya anak di bawah 2 tahun itu boleh pakai fluoride. Tapi ada yang bilang juga nggak boleh karena kan dia nggak bisa meludah gitu Ya, kan. betul, Tapi betul. ada yang bilang juga boleh asalkan
smear size apa ukurannya selapis tipis. Ya, itu Cuman kalau untuk pasta. untuk pasta gigi ya ini Betul. maksudnya. Kalau untuk air sebenarnya selama dia di bawah 6 tahun tuh bermanfaat. Tapi tadi di Indonesia sendiri permasalahannya adalah fluoridasi air itu tidak terkontrol dengan masif. Jadi kita tidak tahu secara persisnya berapa ppm sih sebenarnya yang ada di air tanah, air pump, kemudian juga air botolan itu. Aku temu. Berapa? Di Indonesia ya? Jadi gini, ternyata kalau di negara-negara maju gitu ya, udah mereka tuh ppm-nya udah sesuai standar. Betul. 0,7 maksimal, betul. Di Singapura aja ternyata cuma 0,5 dok. Di Indonesia? Di Indonesia 0,3. Ada. Nanti kita kasih tahu datanya ya ke teman-teman semua ya. Iya, di Indonesia ternyata 0,3. Berarti kan itu termasuk kecil ya dok. Jadi sebenarnya pertimbangan kita perlu pakai fluoride dari awal atau enggak itu adalah balik lagi ke dia tuh faktor resiko kariesnya apa. Betul. Faktor resiko tuh apa tuh? Faktor resiko itu apa ya dok? Apa yang dapat menyebabkan karies? Sebenarnya gampang. Faktor risiko itu kita ada dua, ada bad sama safe. Iya. Bad itu berarti buruk ya. Bad itu BAD. BAD itu bakteri, acid, and diet. Bakterinya tuh berarti bagian bakteri itu di mulut ada plak ya. Jadi ada bakteri menempel pada gigi. Kemudian itu banyaknya bakteri itu juga karena kita nggak sikat gigi. Karena cara ngilangin bakteri itu juga dengan cara mechanical ya, mechanical cleaning. Kemudian acid berarti kondisi terpaparnya rongga mulut terhadap adanya asam, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah diet makanannya. Jadi kalau misalnya banyak makan makanan yang sifatnya gula, tapi gulanya di sini ini bukan gula polisakarida nih, misalnya gula permen gitu ya, permen, kemudian ada disakarida yang gampang dicerna, atau yang nempel karena ada waktu paparan waktu paparan berarti ada slow release dari gula yang nggak bisa dibersihkan. Berarti itu akan membuat adanya badnya semakin tinggi. Sedangkan yang menyelamatkan adalah safe. Saliva itu ada pH saliva, gimana tingkat keasaman dari salivanya. Air liur, asid, awareness. Yang kedua adalah awareness dari pasiennya. Kemudian tiga nih, fluoride ini F-nya ternyata ya. Bener yang tadi ternyata butuh fluoride. Betul. Yang ketiga environment. Betul. Jadi kondisi lingkungannya ternyata memang fluoride itu butuh. Ternyata selain dibutuhkan juga fluoride, juga kita harus tahu kapan sih kita butuh fluoride. Ini kan dari dikasih sama Dr. Mutia ya, bahwa fluoride itu di Indonesia 0,3 ppm, kemudian tadi nggak boleh ketelan juga. Jadi memang pada anak-anak kita sebaiknya jangan ada fluoride-nya dulu. Kalau di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Ini ikut Australia dulu ya dok. Kalau Australia itu dia ppm airnya itu dia kan nggak terkontrol di Australia itu, tapi dia tuh udah di penelitian itu 0,6 sampai 1 ppm. Jadi kayak termasuk oke kan, termasuk tinggi lah ya. Kalau dia pakai air pumpnya dia. Iya, air pumpnya dia. Oke. Nah ini dia rekomendasinya adalah anak 1,5 tahun ke bawah tidak pakai pasta gigi berfluoride karena pertimbangan airnya dia tadi mungkin. Karena kan tinggi ya. Tinggi karena mungkin misalnya ya anak bayi gitu kan masih minum susu ya dok. Mereka kan pakai air ya. Mungkin intake-nya udah cukup. Gitu. Cuman balik lagi menurut saya dan menurut penelitian ini ya, kayaknya tergantung lagi ke orangnya masing-masing. Karena sama aja kayak kita ke pasien, tergantung dong dia pasien A ini butuh perawatan apa, pasien B perlu perawatan apa, pasti beda-beda tergantung kondisi dong. Tergantung misalnya anak ini punya faktor resiko karies yang tinggi atau enggak. Kalau misalnya ternyata iya, berarti dia perlu dong paparan fluoride gitu sih. Cuma memang sebenarnya kalau dari tadi kan ada disebutkan bahwa fluoride di Indonesia itu 0,3. Jeleknya adalah 0,3 itu tidak di semua Indonesia. Karena di Indonesia kita semua tahu ya, Indonesia itu kayak mineral, kayak berbagai macam benda ada di bawah tanah. 0,3 itu kan air pump toh. Iya. Kalau gua pakai air tanah kan beda cerita. Tapi kalau di pump yang di Makassar pun dia nggak menyebutin 0,3 dok. Ada. Jadi justru sebenarnya memang lebih terkontrol yang botol water. Di rumah pakai air tanah. Ya. Itu beda lagi dok. Beda lagi dong. Betul. Malah nggak jelas. Unpredictable. Betul. Dengan karena kita tidak tahu atau ketidakjelasan jumlah fluoride itu, maka sebenarnya memang baiknya ya dengan asupan tambahan ada di pasta gigi. Kenapa anak di usia 1,5 tahun sampai 2 tahun itu tidak disarankan? Karena pertama, mereka pasti kan dikasih susu, dibikinin susu formula juga ya, tambahan susu formula, dari airnya ada fluoride, dari susunya ada fluoride. Kalau kita berikan pasta gigi lagi, kemungkinan dia menelannya itu jauh lebih besar.
seperti itu. Karena Makanya mudah kan. ya, jadi dengan jumlah berapapun fluoride yang ada di dalam air kita sebenarnya udah nggak masalah. Cukup dulu untuk di bawah 2 tahun. Nah, kalau udah di atas 2 tahun, baru yang seperti disarankan, banyak banget udah bikin pernyataan harus dibikin sebesar biji kacang. Karena kalau lebih dari itu, kalau ketelan terlalu banyak juga fluoride yang Nanti kita intake-nya. gambarnya. Nanti kita masukin gambarnya. Iya. Fluoride itu bisa diganti kan? Maksudnya Bisa diganti. Iya. digantikan gini. dengan bahan lain. Iya, contoh gini. Tadi kita ngomongin hidroksiapatit bener ya? Betul. Hidroksiapatit itu kan CH10PO46OH2. Iya. Berarti ada gugus kalsium, ada gugus fosfat, ada gugus hidroksil. Betul. Kalau tadi remineralisasi berarti kalsium fosfatnya gabung sama fluoride. Betul. Jadi fluoroapatit. Berarti Betul. apatit itu kalsium fosfat. Ya. Betul. Kalau emang ternyata pada anak-anak, ya udah kasih aja yang mengandung kalsium fosfat. Bisa juga. Betul juga. CPPACP. Bisa Nah, Ya, itu adalah yang lebih profesional kan Iya. harus bertemu sama dokter giginya. betul. Betul. Masing-masing. Tapi bisa nggak sih CPPACP? Bisa kan kayaknya tutmus dibeli. Ada tutmus, ada Bisa. juga. Ada kan? Ada juga. Kayaknya sekarang pasta gigi itu juga sudah kasih hidroksiapatit like substances sih. Oke. Jadi pada beberapa pasta gigi itu mereka menggadang-gadang bahwa mereka itu punya ya hidroksiapatit like substance yang ternyata juga ya mirip-mirip sama CPPACP dengan cara yaitu menggantikan struktur kalsium dan fosfat. Setahu saya ya dok, Iya. dari semua literatur yang saya baca sih belum di Indonesia belum ketemu yang benar-benar memang menggunakan CPPACP. Tapi saya Iya. pernah lihat bahwa di Jepang memang sudah ada pasta gigi Oh. untuk anak dengan CPPACP dengan jumlah yang tidak terlalu tinggi. Pada Karena anak ya? betul untuk anak-anak, jadi dari botolnya pun udah ada gambarnya. Jadi Oke, memang agak oke, berbeda oke. untuk orang dewasa. Kalau di Indonesia belum ada ya? Kalau di Indonesia belum ada, dan yang paling Iya, lucunya iya, saya iya. membaca tentang literatur pasta gigi aja, jumlah ppm yang dicantumkan dengan yang diteliti lagi agak sedikit Beda, berbeda. ya. Oh, Yang sama hanya di ada satu merek. Iya. By the way ini konteksnya di anak-anak kan? Ya, Iya, kita anak-anak. bicaranya anak-anak Betul, dulu kalau ya. dewasa wajib. Dewasa wajib. Iya, kalau dewasa udah nggak ada fluorosis lagi. Betul. Iya. Malah butuh kalau tidak ada itu fluoride malah jadi bahaya. Betul. Kalau dewasa wajib loh. Wajib. Betul. Ntar Dan Iya. sikat giginya pun harus 2 menit. Alasannya adalah Iya, semakin iya, lama iya. paparan fluoride secara topikal atau cuma kena di area gigi, semakin bermanfaat fluoride itu buat gigi. Kalau kita sikat giginya buru-buru, ya manfaatnya jadi nggak maksimal. Iya. Jadi harus pakai timer kayak gini nih. Nih, Betul. saya pakai timer nih. Oke, jadi 2 menit nih ya. Tuh, saya pakai Ada timer. alasannya ternyata 2 menit, bukan kita Oke, maksa oke, dan oke. mengada-ngada. Sekarang udah lebih keren dok. Apa? Anak zaman sekarang tuh pakai lagu. Carinya lagu 2 menit, lagu yang habis ya selesai. Oh, nonton reels. Oh iya. Ah, Bisa. Tuh. Daripada Gitu. timer Canggih juga ini orang-orangnya sekarang ya. Tapi kan sekarang udah tahu Iya, alasannya iya, kenapa iya. harus 2 menit, bukan berarti Iya, kita iya. pengen lama-lama, tapi harus ngerti bahwa fluoride itu baru bermanfaat kalau misalkan paparannya ya sampai ke 2 menit. Gitu. Oke. Nice. Jadi ternyata kalau aku simpulkan lagi Boleh. bahwa yang menjadi masalah dari pro dan kontra itu kejadiannya pada mixed dentition. Betul. Yes. Atau Setuju gigi ya? anak-anak Gigi bercampur anak-anak yang lagi bercampur sama gigi dewasa. dewasa, takutnya terjadi fluorosis, gitu ya? Fluorosis pada gigi dewasanya. Ya, yang ternyata fluorosis itu buat orang awam taunya adalah dia makin rapuh. Betul. Betul. Justru kekurangan fluoride Betul. karena tubuhnya mendepositkan fluoride ke gigi dewasanya Betul. malah berkurang, Betul. ya kan? Iya. Kenapa berkurang? Otak anggapnya udah kelebihan Iya. akibat kelebihan fluoride di konsumsi gigi awalnya kan. Betul, betul. Pokoknya ribet. Iya. Intinya ribet. Ribet. Tapi memang kalau memang ternyata agak ragu pada mixed dentition, kasih CPPACP. Betul. Bisa. Kalau emang ternyata nggak bisa lagi, ya udah ke dokter gigi, Nanti dikasih kemudian semua ini ya. dicoba diskusikan karena setiap we cannot even solve the one we cannot put one formula to every case. Betul. Iya kan, jadi nggak bisa kita kasih pasien A dan pasien B, pasien C semuanya punya masalah yang berbeda-beda, sehingga you have to come to your dentist, right? Betul. Ya kan, jadi harus datang ke dokter giginya, do a proper regular check up, Betul. ya kan, kemudian tanyain deh, dok saya itu butuh nggak sih gitu kan. Betul. Yes. Tapi nih podcast ini kurang lebih akan menjawab at least ada yang mengganggu. Sebenarnya pro dan kontra ternyata sudah ketahuan Betul. dan
kalau pengen tahu informasi lebih lanjut tanya sama dokter gigi, bener? Betul. Betul. Makanya nama podcastnya pada dokter kita tanya. Nah, Iya, betul. pada dokter kita tanya. Bener ya? Benar. Jadi bener ya kesimpulannya ya? Betul. Oke. Ada lagi pertanyaan lagi? Ya, cukup. Berarti kita berarti udah dapat kesimpulan harus sikat gigi, Betul. kemudian fluoride itu penting pada orang dewasa, Betul. oke ya? Kemudian pada mixed condition bisa diganti CPP atau memang ternyata kalau udah bisa pembungkus segala macam ya udah kasih fluoride aja, is okay. Betul. Oke, karena dan yang keempat air di Indonesia juga nggak jelas, Betul. karena di Amerika jelas pakai air pumpnya, Betul. tapi kita mungkin teman-teman ada yang pakai air tanah yang nggak jelas, Betul. bener kan? Betul. Kadarnya nggak jelas. Betul. Kemudian kita nggak predictable, so if you want to make it is more predictable, please use proper fluoride dari pasta gigi ya, Ya, atau dari betul. dokter gigi, bener ya? Betul. Kalau saya boleh saran sih dok, kalau misalkan kita ragu, langsung aja tanyain ke dokter gigi masing-masing karena tadi paling penting masalahnya adalah tiap orang kebutuhannya akan berbeda-beda dan keadaannya orang mungkin apalagi Anda yang sudah dewasa pasti akan berbeda juga. Nggak semuanya butuh pasta gigi yang tipe A misalkan atau cara sikat gigi juga nanti akan berpengaruh untuk next time lah cara sikat gigi. Nice. Yang ini Gitu. keren banget sih. Berarti minggu selanjutnya cara sikat gigi atau kita mau menjawab pertanyaan yang lain nih? Boleh dok, gimana kalau kita jawab pertanyaan dari Pertanyaan teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komen, ya kan? Ceritanya di kolom komen ya. ya ceritanya Ceritanya di kolom dong. komen, silahkan tanya di kolom komen atau minggu depan kita akan ngebahas sebenarnya karies itu menular nggak sih? Boleh. Boleh Karena kan banget. kita nyinggung tentang ini Iya. karies kan. Tuh. Sebenarnya faktor karies itu risiko menular tadi. nggak sih? Kayaknya enakan faktor risiko karies. Iya. Gimana? Apakah apakah memang kita bisa ketularan? Gimana caranya kita bisa ketularan karies? Coba. Kumannya gimana ketularannya ya? Emang gigi berlubang dari satu orang bisa pindah ke Iya. gigi orang lain? Apakah itu akan terjawab? Bisa. So kita bahas di kunjungan berikutnya ya. Betul. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast Thank ini. you. Thank you yang udah mendengar juga. Dan kalau misalnya mau menghubungi Dokter Dea di mana? @drgdeandra di Instagram. Dan Dokter Mutiara. @mutia.drg di Instagram. Dan kalau mau menghubungi saya di Rio Suryantoro di Instagram. Dan itu aja dari kami. Sampai ketemu di waktu dan jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye-bye. Bye.